Halo teman-teman, jumpa lagi di Career Review bersama ODID ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Kang Ikhwan ya. Beliau seorang content writer yang berpengalaman di berbagai perusahaan dan independen juga nih. Halo Kang Ikhwan. Halo Mas Erdo, Waduh, luar gimana biasa. kabar? Baik, alhamdulillah ya. Nah, ini yang menarik nih Kang, tentang content writing nih atau content writer ya profesi ini ya. Sebenarnya apa sih nih profesi content writing ini? Oke Mas, aku bisa ceritakan bahwa sebenarnya sebelum era internet itu kan penulis itu kan seperti terbatas ya, artinya hanya Hmm. mereka yang mungkin bisa nulis di koran atau penulis buku, penulis novel gitu-gitu ya. Tapi sejak ada era internet sebenarnya kebutuhan akan penulis tuh semakin secara jumlah semakin banyak, dan secara medium, secara bentukan akhir juga jadi bermacam-macam kayak gitu. Ambil contoh ya misalkan ya, makin ke sini kan konten menjadi suatu kebutuhan ya untuk berkomunikasi dengan target market, baik via sosial media misalkan Twitter atau mungkin Facebook atau Instagram yang visual banget atau YouTube yang video dan audio ya. Tapi di Hmm. sisi lain juga bentuk-bentuk seperti artikel itu juga semakin banyak gitu. Kalau kita bicara media mungkin ada di samping media massa juga ada media-media, yang niche gitu ya kayak Mojok.co kalau tahu, kemudian juga ada banyak-banyak contoh sejenis itu yang rupanya dia membutuhkan banyak konten dan ditulis oleh seorang writer kayak gitu. Dan itu tidak hanya di apa namanya, dunia internet secara umum karena di company juga semakin dibutuhkan. Artinya misalkan dibutuhkan, in-house orang dalam yang bisa membuat konten tidak hanya visual tapi juga yang writing-nya kayak gitu ya, yang bentuknya tulisan. Kalau di IT company ada ada peran yang namanya UX writer, User Experience Writer. Jadi Hmm. dia membantu tim desain, dia bekerja sama dengan tim desain, dari awal mulai dari riset sampai keluar keluar ya, rilis maupun implementasi si, wording-wording atau copy, disebutnya copy, yang, akan diimplementasikan ke aplikasi digital, kayak gitu. Jadi memang bagaimana UX writer ini perlu untuk memahami, apa yang dialami oleh si user, ya Hmm. tidak hanya step-step di dalam penggunaan aplikasi ya, tapi juga kira-kira perasaannya seperti apa, kayak gitu. Sehingga Hmm. bisa keluar copy yang tepat, gitu. Kalau saya sendiri, saya di IT company dan title saya itu adalah technical writer. Hmm. Jadi technical writer ini adalah writer yang, fokusnya di dokumentasi yang sifatnya teknikal, kayak gitu. Kalau Hmm. kita tahu ada perusahaan iklan, di perusahaan iklan ada writer namanya copywriter. Itu tugasnya adalah membuat kalimat-kalimat yang menarik, yang lucu gitu ya, sesuai dengan tema yang dibutuhkan, tapi sifatnya lebih ke berhubungan dengan marketing maupun sales, karena kan Hmm. periklanan ya. Tapi kalau technical Copywriter ya. writer Hmm. itu, dia lebih ke dokumentasi alias dokumen-dokumen yang menyertai suatu aplikasi digital. Jadi ini memang lebih banyak ke sebagai bikin guidance misalnya ya, bikin Hmm. guidance atau ngisi konten dari feature help. Hmm. Jadi kalau user sedang bingung dengan penggunaan aplikasinya kan dia bisa tuh, Hmm. melihat di help ini masalah ini pernah muncul nggak, ada FAQ-nya nggak, dia bisa telusuri nggak, apa yang terjadi dan bagaimana untuk solve the problem kayak gitu. Ya Hmm. itulah macam-macam Profesi penulis ya, kekinian ya, profesi writer ya. penulis. Oke, ada job title lain nggak yang sering digunakan nih ya untuk writer nih yang sepengetahuan Kang Ivan ya di luar sana yang biasanya di job portal misalnya atau ketika ada lowongan iklan lowongan pekerjaan. Oke oke, tadi saya udah sebut beberapa, ada Hmm. technical writer, ada UX writer Hmm. di startup misalnya gitu ya, ada Hmm. juga copywriter di perusahaan iklan, ada juga yang kalau keluarannya itu adalah artikel, Hmm. itu biasa disebut content writer, Hmm. kayak gitu. Eee,
ada juga yang kaitan dengan profesi penulis, tapi mungkin atau kebiasaan menulis ya. Hmm, Tapi, internet banget itu adalah SEO spesialis, jadi hmm, search engine optimization. hmm, Itu bagaimana bagaimana kita sebagai website menyediakan konten yang bisa menjawab query atau pertanyaan atau keingintahuan user yang mengetikkan di search engine, seperti hmm, Google kayak gitu ya, gitu. Itu, SEO spesialis membutuhkan kemampuan menulis juga sebenarnya hmm, kayak gitu. Karena kan harus mendalami apa yang dibutuhkan oleh user dan kemudian come up dengan konten yang solutif, hmm. kayak gitu. Oke, Itu oke. title-nya ya kira-kira umumnya seperti itu. Mhm, mhm. Jadi kok skill writer ini dibutuhkan di beberapa banyak profesi ya sebenarnya ya, dan bahkan yang independen pun banyak ya Kang ya, seperti apa namanya content writer yang sifatnya personal gitu ya, content Oh iya creator iya gitu iya. ya. Jadi, Mhm. betul betul. Ada industri maupun perusahaan yang membutuhkan seorang writer di company-nya Hmm, alias in-house, tapi di sisi lain juga profesi ini memiliki kesempatan untuk bisa dikerjakan di luar kontrak mainstream ya, kontrak yang umumnya antara pemberi kerja dengan hmm. pekerja Self gitu. employee lah ya. Alias model-model model-model self employee, Hmm. part-time, freelancer kayak gitu. Yes, 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 yes. Oke, Kang. Nah, profesi writer secara umum sendiri, kira-kira apa sih yang menarik menurut Kang Ivan? Yang menarik itu adalah, bahwa konten itu kan dinamis ya, ada Hmm, yang berkembang, ada yang menurun, ditinggalkan pembacanya, hmm, itu semua yang membuat saya tertarik untuk terus-menerus berada di profesi ini karena memang konten itu dinamis. hmm, Jadi bagaimana saya melakukan riset, bagaimana saya, melakukan penyuntingan itu editing ya, untuk hmm, menyesuaikan dengan user ingin baca yang seperti apa, atau user ingin tahu yang seperti apa. Jadi, eksplorasi terhadap user alias pembaca maupun isi dari konten itu sendiri yang saya bilang menarik. hmm, Sekedar cerita aja, saya sekarang memang technical writer di IT company, tapi sebelumnya saya sempat di konsultan pemasaran, hmm, konsultan strategic marketing ya. Jadi kita mainnya banyak dengan riset, hmm, dengan training, dengan konsultasi, meskipun topiknya dibatasi marketing, tapi saya bilang bahwa, eee, dan guru saya dulu juga mengajarkan ya bahwa menjadi penulis tuh sebenarnya profesi yang tidak pernah berhenti belajar, karena hmm, ya kita tidak pernah berhenti belajar menulis, karena di sisi lain juga, konten maupun pembaca di luar sana itu tidak pernah berhenti berevolusi ya. Jadi kita terus-menerus hmm. mencoba mengikuti kehendak pasar lah, kasarnya kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke, tadi mungkin juga ini, Kang ya, kaitannya dengan flexible working-nya nih, mungkin menarik nih bagi beberapa orang nih ya, yang tadi yang bisa kita Oke ikut oke oke, company iya iya. maupun self employee nih. Dan tadi ya, karena kita konten di era digital ini, kita nggak perlu kita kirim-kirimnya bisa dari mana saja kan ya, bisa bekerja dari mana saja, itu Iya, menarik juga ya, Kang? ya itu suatu apa ya, Kak, saya bilang keniscayaan ya, bahwa, Hmm, mmm, dunia kita ini kan semakin kalau di kota-kota besar kan dunia tuh semakin crowded, penduduk tambah banyak, traffic juga makin makin menuntut waktu yang lebih panjang, hmm, kemudian juga kita juga harus harus lebih sabar menghadapi traffic ya. Jadi di tahun 2021 dan ke depannya ini memang mulai muncul tren di mana ya remote working, artinya kita hmm, bekerja secara jarak jauh. Jadi mindset-mindset bahwa masuk pagi, kemudian clock in, kemudian pulang sore clock out lagi itu, tetap diperlukan. Artinya tidak semua mungkin bisa mengadaptasi remote working ini, tapi memang kita harus fokus ke deliverable ya, baik pemberi hmm, kerja maupun yang yang mendapat pekerjaan, yang mendapat tugas gitu. Harus fokus ke deliverable karena yang poin utamanya adalah deliverable-nya, bukan berapa jam kerjanya, seperti itu. hmm. Memang makin berpengalaman seseorang, hanya dalam jam kerja yang sama dia bisa lebih produktif, lebih banyak menghasilkan. Tapi saya bilang intinya gitu, bahwa kita sudah memasuki masa-masa di mana
yang kita butuh adalah deliverable-nya, bukan orangnya hadir setiap saat di depan mata Nah, supervisor gitu ya, gitu. ya. Dan ini berlaku untuk banyak banyak project, banyak profesi yang berkaitan sama digital ya. Mhm. Mulai dari programmer, kemudian juga, misalkan visual designer, Mmm. ya dan termasuk di antaranya adalah writer sendiri. Mmm. Oke oke, salah satu profesi yang mendapatkan privilege nih ya untuk, dapat flexible working arrangement ya. Oke oke, Kang. Iya. Nah, menurut tadi, menurut Kang Ikhwan sendiri, kalau tantangannya atau mungkin hal-hal pengalaman yang, apa ya, sebagai writer selama ini yang, eee, bisa berupa tantangan ya, atau mungkin yang pahit-pahitnya lah ya sebagai content writer tuh apa sih yang perlu diantisipasi? Kembali ke saya bilang tadi ya, di satu sisi memang menarik ya bahwa tadi saya bilang konten itu dinamis dan pembaca juga dinamis. Mhm, Jadi itu selalu menjadi challenge challenge buat saya bahwa untuk terus-menerus belajar. Apa mmm, sih yang menarik sekarang? Apa sih, cara cara menyampaikan tertulis ya, cara mhm, menyampaikan tertulis yang sekarang sedang sedang in kayak gitu ya. Keyword atau wording-wording apa saja yang belakangan ini banyak dipakai dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu ke dalam deliverable kita kayak gitu. Termasuk kalau saya di IT ya, jadi salah satu yang saya riset itu adalah bagaimana aplikasi lain mengimplementasikan ininya mereka, wording-wording-nya mereka. Mereka pakai wording apa sih? Mereka secara flow alias alur, dari mhm. mana ke mana, kemudian apa sih yang dialami oleh user-nya mereka, gitu-gitu. Jadi itu saya juga, selalu jadikan, apa namanya, comparison alias perbandingan untuk dicari mana yang paling baik dengan apa yang bisa saya hadirkan di deliverable, kayak gitu. Jadi tantangannya adalah ya kesenangan dan tantangan ya saya simpulkan ya, bahwa ya kita harus belajar terus. Ya ya ya, ini juga, eee, karena tadi ya, dunia digital membawa kemudahan, tapi juga ini persaingan makin terbuka ya, Kang. Karena Oh iya, persaingan semua terbuka banget. mhm Karena digital itu internet ya, internet itu mhm, terhubung ke seluruh dunia ya, pesaing-pesaing kita tidak dibatasi oleh batas-batas negara kayak gitu. mmm, Ya kita yang orang Indonesia juga, cobalah harus harus adalah bahasa internasional yang kita kuasai misalkan ya katakanlah Inggris, bahasa China kayak gitu mungkin ya, bahasa Spanyol, hal-hal seperti itu. mmm. Ya ya ya, itu yang harus disiapin ya, karena ya tadi, harus selalu update dengan tren-tren, pop culture dan yang lagi trending gitu ya. Dan Betul kemudian sekali. juga, tadi ya persaingan ketat sekali nih, sangat terbuka ya, tembok-temboknya hampir nggak ada gitu ya. Bahkan, bisa tadi ya, ada dari negara lain ya gitu yang menguasai, kalau lebih menguasai topik-topik yang dibahas gitu ya. Oke, Kang. Nah, Mhm. kalau kaitannya dengan, skill set nih ya yang dibutuhkan buat bagi teman-teman yang mau merintis karir di content writing atau, writing secara umum dan, apa yang harus dipersiapkan nih atau dipelajari? Oke oke. Mmm, ini memang fenomena yang menarik ya, dalam arti beberapa company besar seperti Facebook dan Google mulai memang tidak fokus kepada pendidikan, jenis Mmm, pendidikan atau jurusan apa yang pernah ditempuh. Dalam arti mereka sudah kalau saya lihat ya, mereka sudah mengandalkan rekrutmen mereka pada tes tes, ya tes. Tes dalam arti posisi ini menghasilkan deliverable apa dan bagaimana ngetes kebiasaan mereka untuk menghasilkan deliverable tersebut. Nah, itulah yang mereka lakukan sekarang. Poin mhm, saya adalah bahwa apa pendidikan kita kalau permintaannya adalah deliverable ya itulah yang berarti harus kita coba penuhi. mhm, Nah, dalam hal ini caranya memang ada beberapa macam. Kita bisa ikutan training, kita bisa ambil sertifikasi, kita bisa mmm, juga punya portfolio. Kan beberapa profesi, seperti writer ya, juga mhm, mengalami hal yang sama. Misalkan ya visual designer, kemudian juga, apa ya, ya programmer gitu-gitu ya, mhm, developer, mmm, sistem analis juga. Jadi tesnya itu lebih mengecek hasil hasil ya, hasil karya dari mereka, mhm, deliverable-nya terhadap tes yang diberikan, gitu.
Sehingga itu secara umum seperti itu, sehingga ya kita harus bisa siap lah, bisa siap dengan keadaan rekrutmen yang sebenarnya lebih complicated ya, kayak gitu. Hmm. Karena tadi kita jadi bersaing dengan siapa saja yang belum tentu satu jurusan dengan kita. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan writer sendiri, writer kebetulan tidak, apa namanya, tidak sampai pada sertifikasi ya, tidak Hmm. sampai sertifikasi, tapi memang training penulisan itu banyak, kita bisa ikutin, kemudian juga kalau ketika kita me apa namanya, memasukkan aplikasi lamaran kerja itu ya, Hmm. itu kan juga jadi diperhatikan portofolionya apa, kayak gitu. Hmm. Kalau saya pribadi memang, sudah belasan tahun jadi blogger dan modal saya rupanya di situ. Hmm. Modal yang saya terus coba konsistenkan sehingga saya bisa bisa lebih kompeten di bidang kepenulisan itu adalah, secara rutin, mem me mengekspresikan, Hmm. mengartikulasikan apa yang saya pikirkan menjadi ke dalam suatu bentuk tulisan. Jadi itu yang kalau mau dibilang portfolio ya itulah, di samping memang saya juga menerima menerima pekerjaan-pekerjaan seperti editing, Hmm. seperti permintaan artikel dari teman-teman, mmm, gitu. Jadi kalau writer lebih banyak ke portfolio. Hmm. Oke. Kalau Untuk sertifikasi pribadi kayak saya juga mungkin saya boleh tambahkan ya, untuk pribadi saya juga, tadi, kan nggak boleh berhenti belajar ya, jadi setahun sekali saya juga setidaknya ngambil kelas-kelas yang terkait dengan kepenulisan, Oke, 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 kayak oke, gitu. oke. Kalau, kaitannya dengan, ini kan kita harus mungkin dari dalam core-nya kan di bahasa nih, Kang, ya kan? Harus Iya, bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Mungkin juga bahasa asing ini ya, apakah jadi penunjang juga nih kalau punya sertifikasi tertentu ya? Nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia itu apakah ada sertifikasinya ya? Atau standarisasinya gitu? tidak, setahu saya tidak, tapi Hmm. memang, mmm, tidak ada sertifikasi, cuma memang kita ini kan berbahasa itu kan tadi ya dinamis, Hmm. dan itu kita bisa dibantu kok dengan di era internet gini kan ada aplikasinya ya, jadi kita bisa bisa cari tahu mana yang tersedia Aku di mana KBBI yang dan enggak mana gitu yang ya? tidak, yang Oke. baku dan tidak ya, gitu. Mhm. Baku atau tidak ini sebenarnya memang agak-agak tricky dalam arti di satu sisi ada faktor yang benar, yang baku ya, yang baku itu Mhm. seperti apa, kemudian di sisi lain ada juga kenyamanan pengguna, Hmm. kenyamanan pembaca. Bisa jadi mereka lebih nyaman dengan yang tidak baku itu, kayak gitu. Ini Ya, perlu kita perhatikan, gitu. yes, yes. Itu satu, jadi kita bisa ya lagi-lagi riset ya, mana yang sebenarnya baku dan mana yang sebenarnya, "Oh ini hype aja nih karena banyak digunakan." Jadi Hmm. orang misleading mana yang baku dan tidak baku. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi seperti Grammarly kalau pernah dengar, itu Hmm. membantu kita ngecek grammar untuk bahasa Inggris, kayak gitu ya. Ada Hmm. juga aplikasi seperti ada namanya Hemingway App, jadi Hmm. aplikasi yang dia menilai keterbacaan kita, seberapa mudah dibaca. Dia itu bikin Hmm. kelas-kelas gitu, oh ini kelas mudah dibaca oleh anak TK misalnya, terus ada juga Hmm. kelas yang lebih berat yaitu misalkan, oh ini untuk kalangan akademisi, dosen, profesor, dan lain-lain. Nah itu ada juga, aplikasi-aplikasi digital yang apa namanya ya, jatuhnya kan mengkurasi tulisan kita ya, Hmm. Ya, 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 kayak ya. gitu. Jadi misalkan Jadi, hmm. kalau di aplikasi semacam CMS, Content Management System, yang Hmm. banyak dipakai para blogger itu Hmm. ada juga yang Sekaligus. membantu Hmm. memberikan saran kepada blogernya, "Oh ini kalimat ini terlalu panjang, Hmm. disarankan untuk diberikan penghubung kah, atau dibelah 2 kah?" Misalkan kayak gitu Hmm. kayak gitu. Itu sih jadi, harus update juga dengan perkembangan aplikasi terkait bahasa yang bisa membantu kita menghasilkan tulisan yang lebih baik. Hmm. Oh ya, itu tools-toolsnya ya tadi ya. Tapi rata-rata dalam bahasa Inggris atau Terus-terusnya. udah mulai masuk ke bahasa Indonesia tuh, Kang? Tools-tools untuk Bahasa Indonesia enggak, saya lihatnya kurang ada untuk secara ya. kebahasaan ya. Hmm, hmm, Kalau hmm. yang ada sekarang kan mungkin kaitan sama konten di internet itu adalah, mengecek plagiasi. Hmm. Ya, 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 Jadi ya. ada aplikasi yang, bisa, "Oh ini kayaknya udah pernah muncul nih," gitu, saya Hmm. lupa namanya. Oke, oke, oke. Oke, tadi tools-tools. Nah, kalau teman-teman nih yang baru mau masuk nih ke profesi ini, bisa masuk dari pintu mana saja nih, Kang?
setahu saya ya, sepengalaman saya, lebih banyak masuk ke portfolio. Jadi memang Hmm, kita harus ini, harus kuatin di bolehlah situ kita ya. ikutan training, kita punya sertifikat gitu ya, tapi di sisi lain juga harus, berkarya terus. Berkarya terus, karena karya itu kan portfolio, itu yang bisa Hmm, dilihat oleh recruiter ya, recruiter dari suatu company, itu hmm, satu. Kemudian hal lain itu adalah nah, untuk writer banyak juga, yang posisi atau sifatnya freelance maupun posisi magang, kayak gitu. hmm. Jadi kita bisa start dari sana. Cuma freelance ya mungkin berat ya, freelance kan portfolio lagi, jadi mungkin kita Hmm. bisa masuk yang di program magang. Oke, oke. Tadi saya bilang kalau di IT company atau di startup banyakan UX writer. Nah, UX writer ini kita bisa bisa start dengan bergabung di tim desain. Biasanya ada di Hmm. tim desain mereka itu. Hmm. Oke, oke. Tapi lebih fokus ke tulisan ya atau dokumentasi ya. Iya, iya, Oke. Oke. Nah, kalau di perusahaan sendiri atau di korporasi sendiri, Kang, ini kan salah satu profesi yang spesialis nih ya. Ada jenjang mhm. levelnya nggak sih, Kang? Setahu Kang Ivan ya, misalnya dari entry levelnya atau senior levelnya gitu. Setahu saya tidak ya. Jadi, Hmm. sebagai gambaran, saya technical writer itu berada di timnya sistem analis, itu Hmm. adalah tim yang biasanya mendesain sistem. Hmm. Jadi kan sebelum masuk ke tahap, coding, coding itu menulis menulis kode-kode Hmm. sehingga suatu aplikasi itu bisa berjalan. Nah, sebelum Hmm. tahap ini itu ada tahap mendesain sistem. Hmm. Nah, technical writer berada di dalam tim ini. Jadi kalau bicara karir, jadi karir ya bisalah kita sedikit sedikit twist ke sistem analis, bisa kayak gitu. Oke, oke. Jadi bisa Nah, nyebrang ke yang lain, yang lain ya. Oke, oke, oke. Kebanyakan dari bisa, konten, jelas bisa. oke. Konten writer itu atau technical writer itu kemana, Kang? Selain ke sistem analis, ada lagi nggak opsi karirnya? Agak agak berat sih memang karena, Hmm. lebih ke tadi ya, lebih ke sistem analis. Tapi kalau mau yang lain, mesti menguasai skill set yang lain. Misalkan, Oke. skill set misal mau masuk ke quality assurance, ya itu ya harus bisa bisa menggunakan tools-tools untuk testing, kayak gitu. Hmm. Saya teruskan dulu ya. Hmm. Misalkan kalau di perusahaan iklan gimana? Nah, copywriter ini, mungkin ada senior copywriter, Hmm. ada, tapi biasanya dia, mentoknya bukan mentok, atasan paling atasnya itu adalah art director. Jadi director Hmm. yang mengurusi soal art dari agensi Gambar tadi, gitu ya. agensi iklan. Oke. Iya, jadi akhirnya membawahi orang gambar, membawahi orang audio misalnya kayak gitu ya. Hmm. Kayak gitu. Ada yang lain nggak ya? Sebenarnya ada yang menarik. Menarik Hmm. itu kalau kita bicara profesi, kita bisa lihat Raditya Dika nih. Hmm. Raditya Dika ini kan bagi teman-teman mungkin tahunya beliau ini stand up ya, Hmm. stand up stand up komedian, kemudian juga mungkin tahunya bahwa dia YouTuber, YouTuber alias Hmm. content creator. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri ke belakang, dia itu berangkat dari ngeblog. Hmm. Jadi, mmm dia sejak kecil memang berusaha untuk menyusun kalimat-kalimat yang di mata teman-temannya itu lucu, kayak gitu loh. Hmm. Nah, dari sana dia berangkat menjadi blogger, yang kemudian kita tahu dari blogger kan muncul buku ya, novel ya, Hmm. Kambing Jantan dan lain-lain sebagainya yang biasanya gitu susunannya, nama hewan plus sifat apa gitu ya. Hmm. Contohnya tadi Kambing Jantan. Nah, dari novel ini kan kemudian dia berangkat jadi film, karena di film itu ada menulis skenario ya. Script writer Nah, ya. dia juga bertransfer jadi scriptwriter kayak gitu. Yang kemudian memang beliau jadi, apa namanya, jadi sutradara ya, Hmm. sempat jadi sutradara, kemudian juga ya intinya, banyak hal yang bisa kita lakukan, dengan menjadi writer, baik di bidang apa kita menulis maupun karya yang kita hasilkan. Meskipun di sisi lain kita bisa melihat bahwa, kok kelihatannya karirnya nggak terlalu ini ya, karena terlalu spesialis jadi dia, Hmm. bisa mentok ke atas. Ya, iya, tapi sebenarnya kayak lebih ke kita kuatkan manajerial kita, skill set Hmm. manajerial kita sehingga kita bisa mengarahkan tim yang terdiri tidak hanya dari writer, tapi misalkan juga terdiri dari tim visual atau tim audio, ke Hmm. dalam menuju menjadi karya-karya
karya-karya apa ya, karya-karya multimedia yang bisa dinikmati bersama oleh user-nya kayak gitu. Jadi zaman sekarang writer nggak sebatas buku aja ya atau artikel saja ya. Iya iya, betul betul betul. Hmm. Bahkan teman-teman blogger saya itu yang kebanyakan, ya mereka nyebut dirinya blogger, freelance gitu ya, tapi, eee, mereka banyak bekerja dari rumah karena kebanyakan ibu rumah tangga itu tidak hanya jago menulis, tapi mereka juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital seperti Canva yang untuk Hmm. visual design gitu ya, atau aplikasi lain sejenis. Intinya mereka nggak hanya menuliskan saja, tapi juga mereka ada skill set ilustrasi kayak gitu. Ya itu juga tidak ada salahnya untuk melengkapi melengkapi skill set menulis kita sehingga kita bisa memproduksi suatu konten yang komprehensif gitu. Jadi content creator ya, multimedia nih ya. Akhirnya content creator judulnya ya, Oke, gitu. oke, oke. Nah, nih Kang, kalau kaitannya dengan prospek sendiri nih, profesi writer atau tadi yang secara umum ya, content creator ya, itu gimana Kang di masa depan ya? Pastinya, bertumbuh jelas, Hmm. tapi di sisi lain dalam pertumbuhannya itu, kita kan harus mencari ruang ini ya, kalau di marketing itu kan positioning namanya. Hmm. Ya kamu posisinya di mana, di bidang apa, atau kamu mencap dirimu sebagai apa, gitu ya. Saya No. sih ngelihatnya, ini akan semakin terfragmentasi, kayak gitu. Hmm. Misalkan kalau kita bicara konten di internet secara umum, yang growing dan akhirnya banyak banyak pemainnya, kemudian juga jadi company itu misalnya parenting. Hmm. Parenting ini akhirnya banyak media-media yang bermain di topik ini, baik Fokus di dia sana ya. bikin Hmm. komunitasnya, baik dia bikin website-nya, baik dia main di sosial medianya, kayak gitu. Ya akhirnya jadi apa ya, jadi bisnis komunitas kalau saya bilang ya. Hmm. Ada event yang diorganisir, ada konten yang dibayar, Hmm. gitu-gitu. Hmm. Mmm, Tadi ya misalkan ya intinya konten semakin terfragmentasi, kita makin Tersegmentasi ya. harus memilih tersegmentasi. Hmm. Kita penulis harus memilih kita mau fokus di mana, kemudian kalau kita bisa grow jadi company, company juga harus fokus memilih ke mana, Hmm. kayak gitu. Karena tadi ya persaingan makin terbuka, kalau kita palu gada kayaknya akan susah ya bersaingnya ya. Kalau nggak ada kan akhirnya kita jadi nggak jelas kita ini di Hmm. mana gitu kan. Pasti orang akan cari content writer yang lebih terspesialisasi tadi ya, yang dia fokus Iya di betul situ betul. dan paling ahli di bidangnya. Oke Kang. Nah, Iya kalau iya. kaitannya dengan ini Kang, tadi ya apa namanya, kan minat literasi Indonesia, orang baca orang Indonesia ini kan salah satu yang memprihatinkan nih di dunia nih ya. Kalau Iya kita iya. lihat lembaga riset-riset orang Indonesia tuh nggak suka baca nih, atau makin kesini makin nggak suka baca ya. Jadi karena apalagi dengan era digital ini kan makin banyak informasi gitu ya, dan akhirnya darurat membaca lah ibaratnya. Gimana nih para content writer menghadapi ini ya, yang ibaratnya dia berangkat dari tulisan gitu. Mhm mhm mhm. Ada 2 yang mau saya coba tanggapi ya. Pertama Hmm. dari sisi writer sendiri. Betul bahwa rentang perhatian semakin pendek, attention span-nya itu ya, Hmm. semakin pendek. Jadi bagaimana kita menuliskannya? Ya pertama memang, tantangannya adalah memberikan judul yang menarik. Menarik itu Hmm. artinya, kalau bahasa kasarnya clickbait, tapi intinya Hmm. user Oke. membaca mungkin sedikit paham dan tertarik sehingga dia mau masuk ke dalam, kayak gitu. Hmm. Di sisi lain ada namanya skimming. Memang di era internet user itu semakin skimming. Skimming Hmm. itu jadi tidak membaca secara detail, tapi Hmm. dia membaca poin-poin. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita berikan heading yang tahu ya heading ya, heading satu, heading 2 dan seterusnya Yes. itu. Hmm. Itu Sebab kita ya? berikan heading yang subbab, eee, ya subbab kalau di bab mungkin ya, kalau Ya, ini kan dituliskan kan heading, level heading. heading ya, oke. Nah, di heading ini kita berikan, heading-heading yang bisa membuat mereka membaca, "Oh, Hmm. title-nya ini, oh heading-nya ini, heading satunya ini, heading 2-nya ini, diturunkan lagi, heading 3-nya apa." Nah, itu karena matanya user itu melihatnya tidak lagi teks demi teks, tidak lagi Hmm. kata demi kata, tapi dia berlompat-lompat, Hmm. lompatnya dari Oke. heading ke heading. Mhm. Atau kita bisa lakukan bold, underline gitu ya, atau Hmm. berikan warna yang berbeda Penekanan ya? ke teks yang
yang jadi tekanan memang, tekanan karena matanya user di samping melihat ke heading, melihat juga yang kita berikan tanda seperti itu, Hmm. kayak gitu. Secara umum itu tadi secara khusus, yang writer, tapi secara umum memang tantangan kita tuh adalah, bagaimana kita kan secara sejarah begini nih, orang-orang Indonesia ini dalam tanda kutip lompat, lompat Hmm. dari lompat dari harusnya bisa membaca itu menjadi banyak membaca. Hmm. Nah ini lompat orang Indonesia ini, dari sudah bisa membaca, lompat ketemu internet. Oh gitu. Jadi dia nggak sempat banyak membaca, gitu. Oke. Ya ini kalau kita komparasi dengan negara-negara yang sudah lebih dulu ya, seperti Eropa, seperti Amerika gitu ya, Eropa Barat Hmm. lah. Eropa Barat, kemudian Amerika Serikat yang notabene sudah lebih maju, mereka mengalami tuh, sudah bisa membaca, Hmm. kemudian mereka, mengkonsumsi konten yang panjang itu mereka sudah melalui fasenya. Hmm. Sementara historically kita orang Indonesia ini lompat, lompat dari sudah bisa membaca langsung ke internet yang notabene mudah digiring, mudah Hmm. digiring dengan clickbait, mudah digiring dengan broadcast WhatsApp Hoax gitu ya. yang yang hoax gitu ya. Hmm. Ya ini apa ya, akhirnya memang kalau dari kita writer sih hanya bisa harus harus menyediakan konten yang benar-benar di satu sisi jujur iya, tapi di sisi lain kita cek juga kebenarannya. Karena kan banyak juga ya Hmm. yang ngebikin konten yang panjang tapi ternyata menggiring, kayak gitu. Hmm. Ya Oke. betul, dari 2 hal lah, dari writer menyediakan yang transparan alias jujur dan benar, correct gitu ya. Hmm. Tapi di sisi lain dari reader juga harus harus semakin kritis, Hmm. mana yang mana yang layak di-forward, mana yang data-datanya itu memang benar adanya, kayak gitu. Reader tuh perlu memberikan waktu deh, perlu memberikan waktu lebih terhadap suatu konten. Jangan tiba-tiba di apa ya, jangan tiba-tiba menghakimi R. setelah membaca sesuatu, jangan tiba-tiba nge-forward kayak gitu ya. Heeh. Berikanlah waktu ya, ya Mencerna mungkin ya. 2 hari atau berapa hari lah untuk tidak hanya mencerna, mencerna Hmm. di satu sisi iya, tapi di sisi Hmm. lain adalah mengamati perkembangannya. Hmm. Karena kan mulai muncul tuh kalau setelah 3 hari, setelah 1 minggu ya, mulai Hmm. muncul mana yang bilang, "Oh ini hoax nih." Mulai Hmm. muncul juga mana yang bilang, "Oh yang benar seperti ini." Ada yang mengklarifikasi ya, atau bahkan Hmm. misalkan mulai ada juga kan dari media massa kita ataupun dari Kominfo Hmm. yang memilah-milah mana berita yang mereka, "Oh ini benar hoaks." eee, Hoaks itu istilah general ya, kan Hmm. ada yang keliru di apa ya, ada yang logikanya tidak tepat, ada yang isi beritanya itu sebenarnya salah gitu ya. Hmm. Gitu gitu. Jadi memang ya balik ke semua ya, balik ke penyedia konten maupun ke penikmat konten untuk cek dan recheck lah bahasanya lah istilahnya. Oh ya, mungkin ada yang tadi agak ke-skip nih ya. Konten di jurnalistik ya. Ini mungkin agak beda sendiri nih Kang ya. Tadi kita bahas tapi ini mungkin segmented nih. Mungkin nanti ada sesi khusus nih untuk jurnalistik nih ya. Tadi kaitannya dengan tapi ini salah satu bentuk content writer juga, tapi lebih ke news ya, berita yang mungkin Kang Ivan juga bisa Mhm. kasih tahu nih apa sih tantangannya kalau jadi jurnalis nih ya. Harus tadi ya kaitannya dengan berita harus diklarifikasi ya, jelas sumbernya gitu ya. Itu yang mungkin juga Iya nanti iya. bisa jadi opsi karir nih teman-teman yang suka menulis ya, writer ke dunia jurnalistik nih. Oke oke. Kita ngomongin jurnalis sedikit ya. Ya, oke Jadi boleh. jurnalis itu, garis miring wartawan ya, kalau bicara jurusannya atau pendidikannya tuh di ilmu komunikasi, Hmm. kayak gitu. Di ilmu komunikasi, biasanya jurusannya atau fakultasnya itu. Yang Fakultas pelajari saya lebih secara ke khusus FISIP ya. ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, itu. Ya saya Hmm. mempelajari secara khusus di bangku kuliah. Meskipun media massa kita sebenarnya, membuka kesempatan untuk jurusan mana aja, Hmm. which is, sebenarnya semua industri kayak gitu ya. Hmm. Artinya pekerjaan kita kayak gini, "Kamu bisa nggak mengerjakan?" Udah kayak gitu aja, terlepas dari background-mu apa, Hmm. itu. Itu jurnalis. Jadi jurnalis itu adalah dia, sifatnya tugasnya ya me-record, Hmm. baik record dalam Hmm. bentuk tulisan, dalam bentuk video, audio gitu ya, yang itu recording-nya itu menjadi bahan untuk dia create create tadi, create konten jurnalisme Konten. yang Ya itu saya salah sebut satu bentuk dengan konten berita, juga ya. gitu. Oke, Itu berita. konten juga, malah itu sebenarnya konten yang lebih lama daripada konten era internetnya. Karena Oh kan ya sebelum ya. era internet, Udah ada itu. wartawan sudah ada, media Hmm. massa juga sudah ada, kayak gitu.
Dan jelas Jadi memang kontennya itu dinamis sekali ya, karena kan berita cepet banget ini obsolete-nya nih kan. Harus iya selalu iya. update gitu ya. Dan harus perlu Mmm, perjuangan khusus juga nih teman-teman jurnalis untuk mendapatkan sumber berita yang valid ya. iya iya, betul betul. Karena valid adalah salah satu ciri berita ya. Di sisi lain memang, eee berita itu atau produk jurnalistik itu juga ada kalanya menghibur atau entertain lah, Oke menghibur oke ya, oke. entertain itu entertain ya. That's why ada model-model jurnalistik yang lebih, ya masalah kemasan sih, masalah Hmm, kemasan bagaimana mengemas yang berita tersebut menjadi tersampaikan dengan format yang lebih menghibur, menarik kayak ya. gitu. Tapi di sisi lain produk jurnalistik juga ada yang modelnya adalah dia, eee in depth tuh jadi dia mendalami suatu topik sehingga, topik itu ya dinikmati oleh user-nya iya, tapi juga tidak hanya informatif, tapi juga bahkan ada insight yang lebih mendalam kayak gitu. Seperti Kalau belakangan ini investigasi atau misalkan dokumenter gitu ya. betul sekali investigasi, dokumenter. Kalau belakangan model-model kayak kalau teman-teman tahu Asumsi, Asumsi Hmm, Virgo itu ya, itu kan di YouTube-nya kan, dia membahas suatu suatu apa ya, True. profesi Hmm, yang menarik. Pernah lihat nggak? Mungkin ya. ada Starbucks keliling, itu kan tukang kopi Hmm, di Jakarta banyak ya. yang bawa termos, TBD bawa ya. banyak sasetan itu ya, Ya. kayak gitu. Ini baru-baru ini ngebahas juga toko kelontong kayak gitu, yang pernah membahas warteg, itu termasuk produk jurnalistik juga dan itu menarik, Hmm, kayak gitu. Meskipun di sisi lain yang bisa kita apa ya, kritisi kali ya, kan, mmm, kapasitasnya Grup Tribun, kemudian juga Detik gitu ya, hmm, dalam membuat berita berita di internet itu kan memang, wah ini di sisi lain orang mempermasalahkan bahwa linknya clickbait, hmm. tapi di sisi lain juga, saya yakin jurnalis-jurnalis kita di luar sana juga, betul-betul berusaha keras di tengah deadline mereka bagaimana, mereka tetap tetap menyajikan berita yang valid sebenarnya, Hmm. tapi di sisi lain juga Harus harus mengemas tadi ya. membuat mengemas sehingga Menarik. sehingga pembaca itu mau mengklik di bawah, di dalamnya Hmm. gitu ya. Ya menarik juga dan, banyak concern lah yang mereka 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 hadapi sehingga kita sebagai pembaca juga jangan menelan mentah-mentah ketika, "Oh Hmm. ini title-nya clickbait, oh ternyata di dalam beritanya ini, poin-poin pentingnya malah nggak ada." Karena mungkin karena terlalu mengejar waktu sehingga keakuratannya tuh butuh waktu lagi kayak gitu loh. Jadi Hmm. dia tidak muncul di rilis pertama beritanya kayak gitu. Ya, 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 ya. Wow, Mungkin banyak juga yang ngomongin jurnalistik ya. ini mungkin ya, saya harus interview orang sendiri nih jurnalistik. Nah, tapi mungkin ini Karena ya. di sisi lain Hmm, aku tambahkan sedikit ya, apa yang kita hmm, lakukan ini kan juga sebuah sebuah jurnalistik ya. Jadi hmm, bagaimana kita nge-record ini misalkan Mas Erdo ini kan nge-record tentang profesi ya. hmm, Nah itu sebenarnya suatu bentuk jurnalistik juga. hmm, Sekarang ngomongin writer, kemarin ada product manager, sebelumnya hmm, ada project manager gitu. Itu kan hmm. juga bagian dari ya saya bilang, recording Produk macam produk jurnalistik ya. jurnalistik lah. Yes, oke, Mhm, oke, oke, oke. Nah, ini mungkin juga kaitannya tadi ya, kita bahas persaingan terbuka tadi yang ibaratnya mau nggak mau membuat teman-teman khususnya di jurnalistik atau content writer secara umum ya, itu harus mengemas dengan menarik nih, ya supaya memenangkan iya perhatian pembaca ya, yang makin lama makin terbatas nih waktunya dan pilihannya nih ya, karena kan banyak betul konten betul yang bertebaran di betul. luar sana di dunia digital, mau nggak mau ya tadi, walaupun clickbait itu ada yang bilang agak negatif gitu ya, tapi mau nggak mau ya, itu kan bagian dari kemasan juga atau header tadi yang dikatakan Kang Ikhwan ya. Oke, oke, oke. Mhm mhm. Nah, mungkin terakhir Kang, apa tips nih dari Kang Ikhwan yang sudah menyelami profesi ini ya sebagai writer selama puluhan tahun, ya, belasan mungkin ya, uh, untuk bagi teman-teman yang mau masuk ya atau sudah masuk merintis karir di bidang ini, pesan dan pesannya, tipsnya. Mmm, ini ya, sama sih, sama itu terus terus eksplorasi aja, lakukan riset dan di sana kan jadi kita jadi ini ya, jadi menemukan ya, menemukan, wah ini
ini bisa nih dibikin kayak begini nih. Hmm. Jadi eksplorasi itu mengantarkan kita ke apa namanya ya, menemukan insight-nya tuh bagus insight itu akan memberikan masukan yang bagus terhadap si produk yang mau kita bikin, kayak gitu. Hmm. Ya ibaratnya Mas Serdo kan saat ini, lagi bikin ini ya, apa namanya, podcast ini ya. Itu Hmm. kan sambil juga mikir-mikir kan, ini habis ini enaknya ngomongin siapa ya, Hmm. ngomongin profesi apa, menghubungi siapa ya. Jadi Hmm. eksplorasi-eksplorasi itu yang juga perlu, ya kita lakukan kayak gitu intinya. Hmm. Sambil tadi, kalau saya bilang kan sebenarnya yang saya ucapkan juga itu aja, tadi riset alias Riset ya. eksplorasi, kemudian di sisi lain juga, kumpulkan portfolio. Hmm. Portfolio kan juga ada Portofolio itu validitasnya ya. yes. Bukan hanya sekedar apa yang kita kalau tulisan apa yang kita tuangkan, tapi juga siapa yang menjadi user atau buyer dari produk tulisan kita, kayak Apalagi gitu dalam sih. era digital ini jejak digital gampang banget ya ditelusuri dan dikumpulkan nih sebagai portofolio ya. Iya, gitu, betul betul. Jadi Hmm. memang jangan main-main dengan sosial media ya, dengan YouTube kita, dengan Facebook kita, isilah Hmm. dengan hal-hal yang baik. Karena kan netizen bisa aja menelusuri sampai ke sana, Ya, yang masa-masa lalu kita gitu ya. masa-masa alay gitu ya. Oke. Eh, Gitu, Mas. oh ya, tadi kaitannya dengan apa namanya selalu update, explore, kemudian juga portofolio itu penting banget ya sebagai seorang content writer atau mungkin yang lebih luas content creator gitu ya, dan supaya tadi ya relevan dengan isu-isu atau kebutuhan bisnis ya atau tren secara umum Betul betul. konsumennya lah ibaratnya, entah masyarakat ya, membaca berita ya, kan luas sekali ya seorang content writer itu konsumennya. Oke, Kang Ikhwan, itu aja Oke. mungkin sesi kita terbatas. Nanti mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu tentang profesi writer secara umum atau secara khusus technical writer atau content writer bisa komen di bawah atau mungkin juga bisa reach out sosial medianya Kang Ikhwan, LinkedIn atau mungkin apalagi Kang, Facebook mungkin ada ya, ya bisa di link Masih aja ada, lah. ya ya. Ya pasti kalau Siap siap. writer identitasnya umumnya jelas ya, karena ini Mhm. menyangkut kredibilitas yang bersangkutan. Walaupun juga ada apa tuh istilahnya Kang, ghostwriter atau mungkin apa yang anonim gitu, itu mungkin juga ada Yang juga anonim ya. itu memang ada, gitu. Oke. Kalau ghostwriter itu adalah, ghostwriter banyak kan di buku. Kalau di buku Oh, itu kan tertulisnya siapa, tapi sebenarnya penulisannya, riset dan penulisannya dikerjakan oleh orang lain. Orang oke. lain inilah yang sebenarnya, kita juluki sebagai ghostwriter, kayak Nah, ini gitu. juga tadi yang agak kelewat ya. Ghostwriter ini juga peluang bagi teman-teman yang suka menulis gitu ya. Tapi mungkin keterbatasan dalam hal apa, Kang? Mungkin exposure gitu ya atau popularitas gitu ya. Jadi Eee, Memang bisa harus kita ketemu dengan orang populer yang mau menerbitkan menerbitkan konten berupa buku konten ya, kayak dan gitu dia sih. nggak sempet. Iya. Dan dia nggak sempat menuliskan, jadi dia mencari penulis, kayak gitu. Iya, dan biasanya itu nggak dikasih kredit ya? Nggak ada tulisan kaitannya ini karena Nggak sifatnya ada. jual beli ya? Oke. Iya iya, nggak ada. Itu projeknya agak jarang, tapi, salah satu yang nilainya paling lumayan sebenarnya dibanding Mhm, mhm, produk mhm. writing yang tadi, yang lain-lain tadi. Karena benar-benar ini Oke, undercover ya. undercover undercover Oke. dan underground. Iya, iya. Oke, Kang Ivan, thank you so much ya. Semoga Oke menginspirasi Mas Dardo, teman-teman thank you yang juga. yang suka menulis dan punya skill set atau mau belajar tentang menulis dan tadi ya bisa kebayang karir-karir tentang writer di perusahaan maupun di luar perusahaan atau self employee tadi ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman lain dan mungkin juga teman-teman HR yang tadi ya create job-job yang atau job posting tentang profesi writer ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan Kang. Oke, Sehat selalu. iya makasih, Ya, bye. makasih.